Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina Muhammadin nabiyhi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya. Para jamaah rahimakumullah, rekor terbaru ini kita ya. Rekor terbaru kita mulainya agak sore. Ada request dari Pak Harun atas permintaan kaum ibu. Selanang ini panggah kalah kalau itu. Bahwa biar tahu juga para ibu bahwa malam Selasa ya kayak gini. Suaminya kalau pulang malam jangan diomelin. Ngaji, tenang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku al-la'nu ngelaknati. Fa iyyaka mongko wedya sira antal ana ing yen to ngelaknati sira syai'an ing suwiji-wiji mimma saking barang khalaqa kang wis dadi ake sapa Allah Gusti Allah taala min hayawanin saking hayawan au ta'amin utawa panganan au insanin utawa menungso bi ainihi kelawan kahananane insan. Fa iyyaka antal ana, maka kita sebagai manusia harus takut dari perbuatan melaknat. Melaknat itu mencaci maki. Dari perkara-perkara yang Allah telah ciptakan. Baik itu hewan, makanan, manusia, dan lain sebagainya. Nggak boleh kita mencaci hewan, walaupun hewan itu terkesannya misalnya adalah hayawan yang najis sekalipun. Kita tidak boleh untuk mencacinya. Pernah suatu ketika Syekh Abi Yazid Al-Bustami, seorang sufi, sepulang beliau dari masjid, beliau biasa kalau ulama-ulama Timur Tengah itu gamisan, Pak. Gamisan. Beda kalau ulama kita sarungan, baju koko gitu.
Nah, sepulang dari masjid, ketika beliau pulang dari masjid, dijegat sama anjing. Ketika melihat anjing, Syekh Abi Yazid Al-Bustami itu mengangkatkan jubahnya. Jubahnya diangkat sama beliau. Lalu Abu Yazid Al-Bustami mendengar diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan anjing tersebut. Lalu anjing bertanya kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami, "Wahai Aba Yazid Bustami, mengapa engkau angkat jubahmu? Apakah karena takut terkena najisku atau karena kamu menganggap aku ini hewan yang najis?" Abu Yazid Al-Bustami nggak bisa jawab apa-apa. Diterusin lagi sama anjing tersebut. "Jikalau engkau mengangkat jubahmu takut terkena najisku, maka ketahuilah wahai Abu Yazid Bustami, najis anjing itu bisa disucikan dengan menggunakan air 7 kali dan salah satunya disertai dengan tanah. Namun jika engkau mengangkat gamismu, karena aku ini adalah makhluk yang hina, karena aku adalah makhluk yang penuh dengan makhluk yang najis, sehingga dirimu menganggap lebih mulia daripada aku, sesungguhnya kotoran yang ada di hatimu tidak akan mampu dibersihkan walaupun dengan 7 samudra sekalipun." Nah, dari cerita ini, mendengar kalimat seperti itu, Abu Yazid Bustami langsung beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang punten Pak, dengan kerajinannya kita, dengan taatnya kita, terkadang kita selalu merasa diri ini lebih daripada orang lain. Sehingga orang yang kita lihat kesannya ini hina, ini adalah orang yang tidak pantas bergaul dengan kita. Padahal kalau kita perhatikan, dilihat dari sisi qanaah, anjing dan babi itu termasuk makhluk yang paling qanaah dibandingkan kita manusia. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena saya belum pernah dalam sejarah peranjingan, belum pernah melihat anjing ada yang protes sama Allah. Belum pernah melihat ada anjing misalnya demo sama Allah, "Ya Rabb, kenapa engkau ciptakan aku dalam keadaan najis?" Enggak pernah melihat saya. Anjing ngadain istighosah misalnya, protes. Istighosah itu kan kegiatan protes sama Allah, demo untuk memohon sesuatu, gitu kan. Istighosah niku demo, Pak. Jenengan kalau istighosah pasti kan ada permintaan-permintaan yang pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak bedanya kita ke Pemda misalnya, demo, tolong turunkan ini, turunkan ini. Di ACC ya syukur, berarti istighosah permintaan kita diterima sama pimpinan. Sama ketika kita beristighosah, minta sama Allah kan, bareng-bareng. Ya, istighosah kubro. Nah, itu kalau cara kasarnya ngomong itu kalau kita artikan demo kubro, kita mendemo Allah itu. Enggak pernah kita melihat anjing protes, "Wahai Allah, kenapa engkau ciptakan aku dalam keadaan najis?" Enggak pernah. Tapi kita, yang kata Allah fi ahsani taqwim, diciptakan dengan bentuk yang sempurna, bentuk yang indah. Kadang-kadang kita protesnya banyak banget. Ngeluhnya itu bukan sama Allah aja. Setiap orang yang kita temuin, kita ngeluh mulu. Ya kalau sama Allah sih gak jadi masalah, malah seneng Allah.
Allah itu paling senang melihat dan mendengar permintaan hambanya. Karena ini bentuk ibadah. Adapun dikabul ataupun tidak, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita agak menyinggung sedikit ke dalam konsep berdoa, ketika kita ditanya, apakah doa kita harus dikabulkan? Tidak. Ya, tidak harus dikabulkan. Kenapa? Karena doa ini bentuknya ibadah, Pak. Doa ini bentuknya ibadah. Jadi ketika kita mengharapkan dikabulnya doa kita, ya, mengharapkan dikabulnya doa kita, sama saja kita minta dibayar atas ibadah yang kita kerjakan. Ini dalam ilmu tasawuf, ya Pak. Seperti itu. Ya ibadah mah ibadah aja, doa mah doa aja. Urusan dikabulkan atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terus. Ya ini yang terkadang ngeluhnya kita ini bukan cuma sama Allah, ngerembet kemana-mana, ke tetangga, ke saudara, ke teman, bahkan ke orang yang baru dikenal. Udah ngeluh. Kita ini sebenarnya manusia apa enggak sih? Mosok kalah sama hewan. Ya, kalau kita manusia ya harus kuat, harus tegar. Kan gitu kemarin yang saya jelaskan bahwa di dalam kitab Al-Hikam, semakin kita mengeluh, semakin kita sambat, ini semakin memperhambat terhadap dikabulnya doa kita. Semakin memperhambat terhadap selesainya masalah kita. Jadi jangan banyak cerita sama orang itu kalau sedang ada masalah. Orang itu kalau dengar kita masalah, kita punya masalah, terkadang bukan malah ngasih solusi. Malah ngentai kalau kata orang Jawa mah. Malah ngeledek. Udah aja kita gelar sajadah di malam hari, minta sama Allah. Insya Allah kok dikabul. Semakin kita sering. Pernah kan ada cerita begini. Jenengan itu ya harusnya berbangga diri ketika Allah memperlambat doanya dikabul. Pernah ada satu cerita. Ada dua orang hamba yang sedang mempunyai masalah, meminta kepada Allah. Sama cara memintanya, dengan tangis, dengan tawadhu, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Minta di tengah malam. Tiap malam itu dua orang hamba itu meminta terus sama Allah. Suatu hari malaikat laporan, ya Rabb, ini dua hambamu udah tiap malam minta sesuatu sama jenengan. Gimana ya Allah? Contoh misalnya Mas Ciput sama Cak Rodex lah. Ini Cak Rodex sama Mas Ciput ini tiap malam minta sama jenengan, ya Rabb. Pripun ini? Dikasih apa enggak? Iskeno ae dikabulkan aja Ciput. Kata Allah gitu. Udah Ciput dikabulkan aja doanya. Terus Cak Rodex pripun? Padahal dia yang nangis sampai kejer, ya Allah. Biarin. Saya seneng denger dia nangis. Saya cinta sama dia. Saya khawatir kalau dikabulkan doanya, ini dia lupa sama saya. Udah biarin, jangan dikabulin dulu. Gitu. Jadi jenengan ini kalau lambat doanya, satu sisi harus senang. Berarti Allah masih kangen sama kita. Ya. Tapi kalau kelamaan juga ada masalah berarti dalam diri kita. Jadi Cak Rodek kalau sampai sekarang belum dikabul doanya, ya jenengan berarti Allah masih pengen saya sholat malam gitu. Karena kan kadang kita gitu ya Pak. Kalau pas lagi ada masalah, jam 1 itu mesti bangun. Wudu, ngambil Quran, sholat, baca Quran, selesai, doa, nangis sama Allah. Dapat 1 bulan dikabul sama Allah, naik jabatan, rumah baru, mobil baru, kendaraan baru. Lupa tuh kadang kita sama Allah. Buat baliknya lagi susah Pak.
Karena apa? Gaya hidup kita yang merubah kita nantinya. Nah itulah kenapa kemungkinan kalau kita sudah menjalankan semua tata cara atau adab-adab berdoa, kok belum dikabul juga, bisa jadi Allah masih pengen dengerin tangisan kita di malam hari gitu. Nah kita ini sebagai hamba tidak boleh melaknat ciptaannya Allah. Hewan, makanan misalnya, gara-gara nggak suka jengkol dihina-hina jengkol. Wah itu makanan setan, wah itu apa? Jangan. Jangan dihina. Kalau kita nggak suka, udah bilang aja nggak suka. Ini yang ngomong bukan saya, si Hamid bin Muhammad Ghazali ini. Ya. Fa iyyaka antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin au ta'amin. Hewan nggak boleh dihina, wah anjing bulu, kucing busuk lah misalnya, nggak boleh. Au ta'amin, menghina makanan. Istri udah capek-capek masakin, panganan kak enak deh. Jangan. Ulama-ulama dulu ya Pak, kalau dimasakin sama istrinya, ya, kalau dimasakin sama istrinya misalnya keasinan, dia nggak pernah marah ketika dicobain asin. Terus istrinya nyobain, loh Pak ini asin, nggak apa-apa, saya lagi pengen makan asin. Itu. Ini enggak kok, pangananmu gak penak, langsung marung. Harus gitu. Saya ngalamin sekali Pak dalam rumah tangga kayak gitu. Pas pengantin baru tapi sekarang ya rada ngamuan sekarang. Dulu itu waktu pengantin baru, yang namanya anak zaman sekarang ya Pak. Istri saya kan anak zaman sekarang Pak. Belum tahu cara masak. Masak teri ceritanya Pak. Masak teri nggak dicuci. Digoreng terinya dikasih garam. Teri itu udah asin kan ya dasarnya. Dikasih garam. Pas saya coba, loh kok asin gitu saya. Mau ngambek, masih baru 3 hari rumah tangga. Bisa cerai ini gara-gara teri. Akhirnya ya saya makan, saya nikmatin. Dek kamu ikut makan? Enggak, ntar aja aku udah kenyang. Ini kok nggak ikut-ikut makan, biar dia tahu maksudnya terinya ini asin. Mau ngomong asin takut tersinggung. Wong baru belajar masak. Akhirnya selesai makan, dia agak selang beberapa jam dia makan. Loh, kok nggak bilang terinya asin? Saya mau bilang takut kamu ya. Nggak apa-apalah, darah tinggi. Tapi jangan tiap hari dek masak kayak gini. Lama-lama darah tinggi suamimu. Jangan. Artinya makanan yang masuk ke dalam perut kita ini adalah rezeki min Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan kita caci, jangan kita laknat. Jangan sampai ada terucap dalam lisan kita, seumur-umur gua nggak bakal makan itu. Jangan. Ini ciptaannya Allah. Nggak bedanya jenengan berbuat sesuatu. Misalnya bikin apalah. Terus kemudian dikasihkan kepada orang sebagai cindera mata. Dihina tuh bikinan sampean. Kok elemen tuh awakmu gawe ngeke-ngeke. Pasti ngamuk. Kita sudah bersusah payah membuat sesuatu tidak dihargai. Apalagi Allah, zat yang menciptakan kita, yang sudah menciptakan hewan, yang sudah menciptakan makanan yang masuk ke dalam perut kita, kok dihina makanannya? Kok dihina ciptaannya? Ini akan murka Allah. Ya. Udah, ketika kita nggak doyan ngomong, udah saya nggak doyan, udah gitu aja. Jangan sampai, wah jengkol itu makanannya setan. Sering itu. Terutama orang-orang Jawa ini. Sama orang Betawi suka ngeledek Betawi, makanannya makanan setan. Pete, nggak boleh dihina. Cukup kita makan. Walaupun kita nggak doyan, harus hormati. Orang ngasih makan kepada kita, kasih. Dicicipin aja. Walaupun nggak doyan Pak Harun, saya suguhin besok Pak Harun. Awas kalau sampai nggak dimakan. Enak itu Pak, jengkol itu.
Au insanin bi'ainihi, atau kita menghina manusia, melaknat manusia. Celakalah kamu. Nah, itu nyumpahin lah. Celakalah kamu. Jangan. Dilaknat kamu. Contoh sekarang nih. Sekarang kan terjadi peristiwa Palestina dengan Israel. Boleh kita membenci terhadap perbuatan Israel. Sangat benci harus. Mendoakan untuk keselamatan Palestina boleh. Dan sangat harus. Karena itu saudara kita. Tapi jangan sedikit pun kita membenci makhluknya. Jangan sedikit pun kita membenci orangnya. Ya? Boleh kita membenci akhlaknya. Misalnya carodek tua-tua keladi. Carodek botuna, bocah tua nakal. Gak apa-apa. Kita tidak suka terhadap akhlaknya. Tapi jangan sedikit pun kita tidak menyukai terhadap makhluknya. Pernah Rasulullah SAW suatu ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat. Ada jenazah lewat. Mau dimakamkan. Rasul berdiri. Menghormati jenazah tersebut. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri menghormatinya? Itu jenazah Yahudi. Aku bukan menghormati Yahudinya. Aku menghormati makhluknya yang ada di dalam itu. Karena dia juga adalah makhluk ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya saja nggak pernah membenci kok. Kan yang dihukum adalah akibat perbuatannya, bukan karena manusianya. Bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih cinta kepada siapapun adalah kita masih tetap diberikan nikmat di dunia ini. Jenengan mau maksiat atau kaya apa? Masih dikasih makan sama Allah. Masih dikasih rezeki sama Allah. Walaupun nanti urusan di akhirat urusan jenengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan dengan itu lagi. Ini kan kita bicaranya ketika kita membenci makhluknya Allah. Sementara Allah saja yang menciptakannya sangat mencintainya. Terbukti bahwa Allah selalu memberikan nikmat. Walaupun terhadap pemaksiat sekalipun. Tapi jangan jadiin dalil buat maksiat ini. Hati-hati. Ketika Allah masih memberikan, apalagi kita yang gak ikut urun dalam penciptaan tersebut. Kita ini siapa? Kok wani-wani membenci makhluknya Allah? Yang menciptakannya saja tidak ikut membenci. Itu loh Pak, kenapa nggak boleh melaknat? Kita benci, kita laknat mereka, enggak. Pernah suatu ketika perang Khandaq kalau tidak salah. Banyak sahabat yang wafat pada saat itu. Dibantai sama kaum kafir. Lalu para sahabat protes sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini banyak sahabat yang meninggal. Banyak sahabat yang dibunuh oleh mereka. Tolong laknat mereka ya Allah. Tolong hukum mereka. Doakan mereka biar celaka. Apa jawaban Rasul? Enggak. Aku enggak mau melaknat. Aku enggak mau nyumpahin mereka. Tidak. La bu'itsu la'ana wala syababa. Aku tidak diutus untuk melaknat dan menyumpahin. Walakinnal bu'itsu liutammima makarim walakinnal bu'itsu rahmatan lil alamin. Akan tetapi aku diutus untuk memberikan rahmat untuk sekian alam. Makanya rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat kepada seluruh alam. Mahwal alam masih Allah. Alam itu perkara selain Allah. Berarti kasih sayang kita ini tidak tertuju pada umat muslim saja. Kita sebagai umat muslim, sebagai yang mengaku sebagai umatnya Kanjeng Rasul, harus kepada siapapun. Kanjeng Sunan Ampel ketika terpeleset, pernah lihat film Wali Songo. Terpeleset kemudian beliau megangin rumputnya kecabut, nangis beliau. Ya Allah,
Aku sudah membunuh makhlukmu. Rumput itu loh. Ini kemarin Cak Rodik sama Mas Ciput motongin rumput. Itu loh. Kadang kita punten Pak, kalah kita sama orang Badui itu. Orang Badui itu betapa menghargainya terhadap sesama makhluk. Saya itu pernah beberapa kali lah main ke daerah sana. Mereka yang mau menebang pohon itu izin dulu Pak. Syukuran dulu, izin dulu, baru ditebang pohonnya. Kita kan enggak, main tebang-tebang aja. Itu? Mereka enggak. Bahkan kalau makan, ya, kalau di sana itu kalau makan, saya yang kadang seorang santri ini malu. Pernah saya ditegur. Pas makan kita nggak pakai peci. Ditegur. Deh, kalau kata orang kita mah, kenapa Jang pakai pecinya? Makan kok nggak pakai tutup kepala, tadi gitu. Saya penasaran dong. Loh, kenapa Bah harus pakai tutup kepala? Ini bukti kita menghormati nasi. Emang kamu mampu nyiptain satu biji nasi itu? Kalau kamu nggak mampu menciptakan satu biji nasi, ya minimal kamu menghormati terhadap makanan yang kamu makan. Caranya pakai pakaian rapi, pakai peci, baju yang rapi. Gimana sih kita mau ini? Karena nasi ini juga harus kita hormati. Kita menghormati nasi bukan menyembah nasinya, tapi menghormati yang menciptakan nasi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang enggak bangun tidur, mata masih belekan, enggak cuci tangan, enggak apa. Matanya masih merem. Nah, ini terutama ibu-ibu juga. Ibu-ibu kalau mau masak itu mandi dulu. Ini bagian daripada adab nih. Mandi dulu, keramas dulu. Biar rapi, biar wangi, pakai pakaian yang rapi. Baru masak. Nanti masuk ke perut anak kita, masuk ke perut suami kita berkah. Ya. Bila perlu wudhu dulu. Kalau Abah Habib Lutfi itu menganjurkan ketika mau masak nasi itu, pas nyuci nasinya itu, suruh baca sholawat ya, 41 kali. Pas nyucinya itu. Supaya nasi yang dimakan sama kita itu menjadi sebuah keberkahan. Sepele mungkin. Ya, kelihatannya sepele tapi ini akan berpengaruh karena makanan ini sangat berpengaruh terhadap akhlak kita. Wala taqtu'alan ojo metusake sira bi syahadatika kelawan oleh nekseni sira ala hadin ing atase wong siji min ahlil qiblah saking ahli agama Islam disyirikin kelawan syirik au kufrin utawa kufur au nifakin utawa munafik. Dan jangan pernah sekalipun kita mengatakan kepada orang muslim, ya, orang muslim dengan kalimat oh kamu ini adalah musyrik, kamu kafir. Padahal jelas-jelas dia adalah orang muslim. Lalu gara-gara dia maksiat, kita langsung menjustifikasi dia, kamu musyrik, kamu kafir, gitu. Padahal jelas-jelas beliau muslim. Jangan sampai seperti itu. Terjadi kemarin kan. Karena kita nggak suka sama orang, akhirnya orang itu dianggap munafik sama kita. Dianggap kafir sama kita. Dianggap musyrik sama kita. Jangan. Ini dilarang. Karena ketika kita menganggap kafir dan musyrik kepada seseorang, sesungguhnya kalimat itu kembali kepada kita. Kita yang kafir. Kan di kitab Sulam Taufik seperti itu. Nah, boleh, hei Yahudi, kembali kamu. Hei Nasrani, kemari kamu. Kecuali benar jelas-jelas dia orang kafir. Kalau sama orang muslim janganlah. Walaupun dia kayak gimana tingkah lakunya, jangan. Kenapa? Fa inna muttali'a ala sarairi. Fa inna muttali'a mongko setuhune kang ngudaneni ala sarairi ing atase pira-pira rahasia huwallahu iku Allah. Ya. Yang tahu rahasia dia musyrik, yang tahu dia munafik, yang tahu dia kafir, itu Allah, bukan kita. Kita menghukumi yang zahir saja. Nahnu nahkumu bil zawahir. Menghukumi yang zahir-zahir saja. Selama dia tidak mengucapkan keluar dari Islam, ya jangan kita anggap murtad. Selama dia ber-KTP-nya masih Islam, selama dia masih mengaku Islam, jangan pernah kita murtadkan. Jangan pernah kita kafirkan. Kenapa? Karena itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fala tadkhul bainal ibad. Mongko aja mlebu sira bainal ibadi ing antarane perkara kawula. Jangan masuk ke dalam ranahnya seorang hamba. Itu urusan Allah. Wa bainallah, antara hamba dengan Allah itu urusannya Allah. Wa'lam, mongko ngerti sira annaka setuhune sira yaumul qiyamah. Besok ing dalam dina kiamat la yuqalu. Ora den ngendikaaken laka maring sira lima lam tal'an. Krana apa gawe ora nglaknati sira fulanan ing si fulan. Walima sakatta lan krana apa gawe meneng sira anhu saking fulan. Ballau lam tal'an, balik lamun orang laknati sira iblis ing iblis. Tula umrika ing saklawase umur ira walam tashtagil lan ora ketungkul apa lisanu kalisan ira bizikrihi kelawan nyebut iblis lam tus'al mongko ora den takoni sira anhu saking iblis. Walam tutolab lan ora den purih sira bihi kelawan iblis yaumal kiamati ing dalam besok dina kiamat. Ketika perlu kita ketahui bahwasanya besok itu di yaumil kiamah kita nggak akan ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak ngelaknat Israel, kenapa kamu nggak ngelaknat iblis. Nggak bakal ditanya seperti itu, Pak. Walaupun misalnya ada kita diperbolehkan melaknat tingkah laku Israel, walaupun kita diperbolehkan melaknat tingkah laku iblis, tapi ya mending diem aja. Cukup kita mendoakan, ya Allah, alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun di sana. Subur ya, Maya. Enggak. Ini sogokan karena telat ini. Walaupun ini perbuatan saya itu, Pak. Jangan dikira saya ngomong kayak gini saya pro Israel. Hati-hati sampean. Saya tiap malam nangis. Sampean paling sep Israel, tapi malam-malam ketawa. Mending kita mendoakan di malam hari, ya Allah, semoga masyarakat Palestina diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Urusan dia, tingkah laku dia, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba mengingatkan, menegur, Bu ya jangan kayak gitu. Kalau kita nggak mampu, kejauhan saya harus ke sana. Cukup layangkan doa dari sini. Cukup kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina dikasih keselamatan oleh Allah. Pun jangan sampai gini. Kan saya pernah, Sayyidina Ali itu pernah tidak jadi membunuh lawan perangnya gara-gara beliau diludahin. Beliau diludahin. Udah mau dibacok, lalu diludahin, nggak jadi. Ditanya, kenapa nggak jadi ngebunuh? Oh, saya tadi diludahin. Saya khawatir saya membunuh dia gara-gara dia ngeludahin saya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, maka sedikit pun tidak akan ada kebencian kepada siapapun. Itu terbukti ketika Rabi'ah Adawiyah ditanya sama iblis, wahai Rabi'ah, ini saya iblis, kamu benci nggak sama saya? Hati saya sudah terisi penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada sedikit pun ruang untuk diriku membenci kepadamu, hatta kepadamu iblis. Jangankan kepada makhluk, kepadamu sekalipun aku tidak pernah membenci. Kenapa? Karena hatiku sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun jangan pernah melaknat. Yang kita benci, yang kita laknat adalah tingkah lakunya. Sedikit pun jangan ada benci terhadap makhluknya. Hati-hati sampean. Makhluk Allah. Sebenci-bencinya kita kepada guru Dorna. Kalau dalam pewayangan Sangkuni, Dorna, ya. Ayo. Kan kita kalau pas pewayangan, kalau Dorna udah keluar, udah ngacak-ngacak antara Kurawa dengan Pandawa. Kan senangannya begitu Dorna. Kurawa dikomporin, wah itu nanti Pandawa akan merebut kekuasaanmu gini-gini. Wah akhirnya berantem. Kesel banget kita ngelihat Dorna seperti itu, ngelihat Sangkuni kayak gitu, kesel. Tapi selesai pewayangan Pak, sebelum dimasukin ke kotak,
dilapin dulu sama dalangnya. Gitu, dilapin. Baru dimasukin. Pelan-pelan, nggak dilemparin, enggak. Pelan-pelan dirawat, disimpan di tempat yang baik. Itulah Allah kepada kita seperti itu. Inilah yang harus menjadikan diri kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kepada kita yang maksiat pun masih mau ngasih rezeki, masih mau ngasih nikmat. Masuk kita nggak mau membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan ibadah kepadanya. Pun para jamaah rahimakumullah, pada intinya pada bab ini kita juga nggak akan ditanyain, walaupun misalnya kita nggak melaknat iblis gitu. Misalnya iblis laknatullah alaih, dajjal laknatullah alaih, gitu. Kita nggak ngucapin kayak gitu pun nggak akan jadi pertanyaan nanti di yaumil qiyamah. Walaupun sah-sah aja kita bilang seperti itu. Ya. Intinya, yuk kita sebagai umat muslim, tugas kita menebarkan cinta dimanapun, kepada siapapun, dengan apapun. Baik itu kepada makhluk yang manusia, hewan, makanan, semuanya. Ciptaan Allah wajib kita cintai. Caranya ya dengan ciri-cirinya ya kepada apapun. Contoh, walaupun dia baik kepada manusia, tapi sukanya ngerusak alam, bongkar gunung, berarti dia tidak cinta kepada makhluk. Cirinya gitu. Sekarang kan banyak manusia ini kayak tikus, Pak, geragas. Lebih parah dari tikus. Ya, lebih parah dari tikus. Apa juga dimakan, aspal dimakan, gunung dimakan sama manusia. Kurang geragas apa kita jadi manusia? Ya. Dana desa dimakan, ya. Bansos dimakan, iuran RT dimakan, iuran RW dimakan. Geragas lah manusia ini. Ya. Intinya Imam Ghazali ini lagi mengajarkan kita untuk tidak membatasi rasa cinta kepada siapapun, terhadap apapun. Ya. Jangan pernah dibatasi rasa itu. Jangan sampai, oh ini yang pro sama saya, biasa-biasa aja. Ini yang tidak pro sama saya, yang kontra sama saya jauhin. Jangan. Mau pro sama kita, mau kontra sama kita, dia adalah makhluknya Allah. Berbicara makhluknya Allah, berarti kita punya tanggung jawab untuk mencintai. Pun gitu. Ya. Nggak ada beban, Mbak, jenengan. Saya yakin kalau sudah mampu seperti itu nggak ada beban. Mau bergaul dengan siapapun, ketemu sama siapapun, musuh sekalipun, ya, musuh sekalipun, karena penuh dengan rasa cinta, kita nggak gentar. Ketemu ya kita tetap senyum, kita tetap berlaku baik. Ya kan saya sering cerita tuh, siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin sama yang ngebunuh bapaknya, dia suguhin kan, kasih makan, kasih diongkosin pulangnya, padahal sama orang yang ngebunuh bapaknya. Itu bentuk akhlak yang paling sempurna, paling terbaik ya. Ya minimal kita di bawah itulah ya. Minimal kita di bawah itulah. Harus bisa meniru. Sama musuh, ada datang ke rumah kita, orang yang sering mencaci maki kita, jangan pernah pasang raut muka yang cemberut. Tetap kita tersenyum, tetap kita baikin mereka. Musuhin banget sama kita, benci banget, kita sering dijelek-jelekin. Nggak apa-apa. Saya kalau dijelek-jelekin orang, saya pernah, Pak. Katanya, Ustadz kamu mah, nih mending Ustadz saya, ganteng, gagah. Ustadz kamu mah gendut, hitam, jelek. Saya pernah digituin, Pak. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, itu orang jujur, kata saya. Gak apa-apa, dia ngomong bener kok. Kalau salah baru saya marah, kata saya gitu. Kalau dia ngomong saya ganteng gitu,
jangkis ya. Baru saya marah. Saya pernah dibilangin gitu, Pak. Ya, Ustadz saya mau gondrong. Wah, pernah saya, Pak. Saya coba ketawa. Udahlah, dia ngomong benar kok, kata saya gitu. Gak usah dilawan. Orang mau gimana, kayak udah kita mencuek aja. Biarkan netizen itu. Netizen itu semakin kita layanin malah tambah parah loh, Pak. Misalnya kita lawan nih, tambah parah dia. Tapi kalau kita diemin lama-lama bosan juga dia. Udah diem aja kita mah. Nggak ada lawannya. Berarti kalau dia masih ngelawan terus, itu kurang kerjaan. Kerjaannya emang nyaci maki orang lain. Udah gitu aja. Ya. Pun kita tawasul. Kurang 2 hari lagi awal akbar di Nurul Falah. Mohon doanya biar lancar pokoknya. Monggo jenengan hadir, wajib ini hadir. Bawa anak, bawa istri, bawa tetangga.